Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan. Oke, kali ini kita akan bahas lagi nih menuju Pilpres 2024. Sebab ini yang menarik kawan-kawan, bahwasanya PKS itu membenarkan bahwa adanya lobby agar tak mendukung Anies Baswedan dalam Pilpres 2024 itu. Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera itu, Mardani Alisera, mengatakan atau membenarkan soal adanya lobby dari kubu lain agar tidak mendukung Anies Baswedan pada Pilpres 2024. Namun, Mardani tak mengetahui detail soal lobby tersebut. Mardani mengatakan bahwa Pak Sekjen itu, yakni Habib Abu Bakar Al-Habsyi itu, yang tahu perihal lobby tersebut, serta yang tahu perihal ada beberapa ancaman katanya itu. Mardani mengungkapkan Presiden PKS Ahmad Syahiku tak ambil pusing dengan lobby tersebut. Menurut Syahiku, kata Mardani, lobby, ancaman hingga rayuan merupakan hal yang biasa dalam politik itu. Mardani itu mengulang pertanyaan Syahiku. Dia bilang bahwa PKS itu fokus merapihkan saf atau barisan agar kokoh memenangkan Pileg dan Pilpres katanya. Di sisi lain, Anies juga mengungkapkan adanya rayuan agar PKS batal mendukung dirinya. Isu tentang lobby agar PKS batal memberikan dukungan pertama kali disampaikan oleh Anies Baswedan. Ex-Gubernur DKI Jakarta itu menyebut bahwa PKS mengalami tekanan dan ancaman dalam memutuskan untuk mendukung dirinya. Anies mengatakan bahwa saat PKS melewati perjalanan memutuskan, PKS lewati jalan perjuangan yang tak mudah, banyak rayuan, banyak tekanan, dan mungkin ada ancaman di dalamnya itu. Seperti itu yang dikatakan oleh Anies Baswedan dalam pidatonya di kantor DPP PKS Jakarta Kamis kemarin itu. Dalam pidatonya, Anies tak merinci adanya rayuan dan ancaman yang diterima PKS tersebut. Namun, Anies mengatakan PKS tetap berpegang teguh pada prinsip untuk perbaikan Indonesia ke depannya. Anies mengatakan mandat yang diterimanya dari PKS sebagai bakal capres menjadi babak baru dalam perjuangan selanjutnya. Menurutnya, deklarasi tersebut menjadi amanah besar yang akan diemban teguh bersama partai-partai pengusung yang lainnya. Anies merasa sangat terhormat untuk secara resmi menerima pencalonan sebagai Capres 2024 dari PKS itu. Nah, menarik sekali ketika kita membahas hal ini kawan-kawan, bahwasanya ternyata di belakang layar itu, di belakang semuanya itu, sebelum PKS memutuskan untuk mendukung Anies Baswedan, di belakangnya ada banyak lobby, ada banyak rayuan hingga ancaman. Namun sekali lagi bahwasanya PKS melihat semua itu sebagai angin lalu, sebagai hal yang wajar dalam politik. Seperti itu yang diungkap oleh PKS. Dan di lain sisi bahwasanya Anies juga membenarkan akan hal itu, membenarkan adanya lobby, membenarkan adanya rayuan, bahkan ancaman. Hingga pada akhirnya PKS itu lambat dalam mendeklarasikan secara resmi Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024 itu. Nah, ketika kemudian momentumnya dapat, ketika kemudian keadaannya sudah dapat, sehingga deklarasi Anies Baswedan, deklarasi PKS mengusung Anies Baswedan akhirnya terjadi kawan-kawan, seperti yang kita lihat kemarin. Nah, dengan adanya usungan ini, maka dari itu Nasdem juga kemarin itu lagi menunggu persiapannya Demokrat. Karena Nasdem juga akan menginginkan bahwasanya Demokrat harus melakukan hal yang sama seperti PKS. Namun sekali lagi Demokrat juga mengatakan bahwa mereka katanya ya sudah melakukan hal itu pada saat pendeklarasian yang diucapkan oleh Agus Harimurti Yudhoyono di depan publik itu. Nah, Demokrat sudah memperhitungkan hal itu sebagai nada yang resmi. Namun sekali lagi bahwa ketika kemudian Nasdem tetap ngotot menyuruh Demokrat melakukan pagelaran secara betul-betul resmi, mengundang Anies, kemudian mengundang Nasdem dan PKS, sekali lagi Demokrat mengatakan bahwa wah, Nasdem itu kurang ngopi katanya. Tapi ya kita nantikan
mungkin selanjutnya akan ada deklarasi secara besar-besaran, deklarasi partai pengusung Anies Baswedan, deklarasi koalisi perubahan, sekaligus kayaknya mungkin juga akan ada deklarasi koalisi perubahan sekaligus deklarasi cawapres dari Anies Baswedan. Layak kita nantikan hal itu, kawan-kawan. Kira-kira kawan-kawan mungkin ada yang bisa prediksi kira-kira kapan? Atau mungkin di kawan-kawan di sini juga ada yang mengatakan bahwa itu tidak akan terjadi? Coba tulis di kolom komentar. Oke? Jadi saya pikir itu saja dulu. Terima kasih telah tiba di sini. Sekali lagi jangan lupa subscribe agar tidak ketinggalan pada video selanjutnya. Oke kawan-kawan, sekali lagi terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.